Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang kegelapan. Membahas tentang kegelapan itu disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar. Nah, kegelapan apa yang harus kita hindari dan kegelapan ini apa cahayanya? Jadi kalau kita umpamakan ada kondisi gelap, maka cahayanya itu apa? Kalau ruangan gelap, cahayanya lampu. Nah, sekarang kita akan bahas yang gelap-gelap selain ruangan. Oleh karena itu, ayo kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dikatakan dalam nasihat ini, yakni disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Apa itu? Percaya. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa hanya Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq? Utsman tidak, Umar tidak, Ali tidak. Karena Abu Bakar orang yang pertama dan satu-satunya yang meyakini bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj. Ya, oleh karena itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan bahas nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar. Nasihat ini berlaku bagi kita. Nasihat ini sebagai wawasan keislaman kita, sehingga kita tahu, oh kalau begini harus begini. Oh kalau yang begitu harus begitu. Ya, begitu artinya kita harus tahu kunci-kuncinya. Mudah-mudahan setelah kita tahu ini, kita bisa lebih lebih banyak mengamalkan ajaran agama yang kita anut ini. Ya, jangan sampai usia bertambah, amalan yang kita kerjakan itu doang. Jangan sampai seperti itu, ya. Baik, untuk memperjelas posisi nasihat ini, saya dapatkan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, bab ke-5, makalah yang ke-4. Nanti bisa dicek tuh di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ya. Wal maqalatu ar-rabi'ah, makalah yang ke-4, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Az-zulumat khamsun. Az-zulumat khamsun. Kegelapan itu ada 5, kata Abu Bakar. Wasyuru'u laha khamsun. Dan penerangnya juga ada 5. Ingat, kegelapan itu ada 5 dan penerangnya ada 5 juga. Ini kita tidak lagi bicara ruangan yang gelap, ya. Kalau bicara ruangan yang gelap, kita udah ketemu tuh. Penerangnya adalah lampu, udah sepakat kita. Nah, ini kita bicara kegelapan yang lain. Yang pertama apa? Kata Abu Bakar, hubbud dunya zulmatun. Orang yang cinta kepada dunia zulmatun. Dia dalam keadaan gelap. Orang yang cinta dunia itu apa sih? Ya, yang kita bisa sederhanakan, orang yang cinta dunia itu adalah orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Itu namanya cinta dunia. Terus yang kedua apa cirinya? Orang yang cinta dunia, kata beberapa hadis diketerangkan, adalah orang yang takut mati. Jadi orang yang takut mati itu bagian dari ciri-ciri orang yang cinta dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kata Abu Bakar, orang yang cinta dunia ini adalah dalam kegelapan. Maka orang yang dalam kegelapan seperti ini harus disinari, harus dikasih cahaya. Apa cahayanya? Kata Abu Bakar, wasyiraju laha taqwa. Maka kata Abu Bakar, orang yang cinta dunia itu hanya bisa mempan disembuhin dengan cara takwa. Artinya apa? Ayo kita kembali kepada Allah.
Ayo kita perbanyak ibadah. Ayo kita rubah kebiasaan kita. Ayo kita tinggalkan dunia. Salah. Bukan ditinggalkan, dikondisikan dunianya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dalam kondisi gelap. Orang yang cinta dunia itu gelap. Dan hanya takwa yang bisa menyinari orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, wazanbu zulmatun. Apa itu zanbu? Zanbu itu dosa. Orang yang berdosa zulmatun. Dia dalam keadaan kegelapan. Wasirajulahu at-taubah. Dan cahaya bagi orang yang kegelapan karena dosa itu cuma satu obatnya. Apa itu? At-taubah, yakni bertaubat. Masalahnya orang yang dalam kegelapan ini dia tidak merasa kegelapan. Jadi dia nggak perlu dengan taubat. Ini yang repot. Ini yang namanya orang yang seperti ini disebut dengan istilah apa namanya ya? Tersesat di jalan yang terang. Udah melakukan salah tapi nggak merasa bersalah. Ini yang repot. Makanya orang yang seperti ini biasanya nggak mau minta maaf. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya yang paling utama kalau merasa berbuat dosa, maka ketahuilah itu kita dalam kegelapan. Nah, untuk keluar dari kegelapan itu kita harus taubat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wal qabru zulmatun. Kubur. Wasirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, siapapun di antara kita sepakat bahwasanya di kubur tidak ada lampu. Di kubur tidak ada lampu tembak, tidak ada genset, tidak ada power bank. Di kubur gelap gulita. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau pengen kuburnya terang, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka man qala, barang siapa yang berkata La ilaha illallah. Ya. Dalam hadis ini dikatakan orang yang membaca La ilaha illallah, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Tuh, coba kurang apa lagi? Ya. Dengan kegelapan yang ada pada kubur, itu bisa kita terangi dengan cara apa? Membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus yang selanjutnya, wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu gelap. Wasirajulaha al amalu salih, dan yang mendapat menerangi akhirat yang gelap tadi yaitu amal soleh. Oleh karena itu, ayo selagi kita hidup di atas bumi yang Allah ciptakan bagi kita, kita perbanyak amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menolong kita di akhirat. Amal soleh inilah yang akan menyinari kita di akhirat. Amal soleh inilah yang akan menolong kita dari panasnya terik matahari di atas kepala kita. Amal soleh yang banyak, insya Allah kita wafat husnul khatimah. Insya Allah di akhirat kita tenang. Ya, insya Allah. Ayo perbanyak amal soleh. Amal soleh apa aja lakukan. Selama itu bernilai soleh, selama itu bernilai kebaikan, selama itu diridhoi oleh Allah, maka itu masuk kategori amal soleh. Yang terakhir, kegelapan yang terakhir. Ini lebih dahsyat dari akhirat. Apa itu? Wasirat zulmatun. Sirat, sebuah kondisi di mana kita akan berjalan di atas sebuah jembatan. Yang kata ulama dijelaskan jembatan ini seperti rambut dibelah 7.
Bayangkan, boro-boro ya rambut dibelah 7, rambut satu saja itu udah nggak kelihatan, kecil banget. Ini dibelah 7, saking kecilnya. Tajamnya melebihi tajam pisau-pisau yang mahal. Tajamnya itu luar biasa. Nah, kata Abu Bakar, Sirat itu gelap. Kalau mau selamat, ini kata Abu Bakar. Apa itu? Wasirajulaha al-yakin. Apa itu? Iman. Keyakinan. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada Rasulullah, orang yang yakin kepada Islam, insya Allah dia melewati Sirat dengan keadaan mudah. Insya Allah dia melewati Sirat seperti buruk, seperti kilat yang menyambar. Kenapa? Karena dia punya iman. Oleh karena itu kita jaga iman kita, ya. Kita jaga iman kita, jangan sampai iman ini lepas dari diri kita. Ya, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali godaan-godaan. Ya, dari mulai media sosial, dari mulai internetnya, dari mulai teknologinya. Itu semua tidak akan berpengaruh kalau iman kita mantap. Itu semua tidak akan ngepek bagi kita kalau iman kita mantap. Semuanya adem saja, semuanya biasa-biasa saja kalau iman sudah mantap. Makanya iman ini terus dijaga, dirawat. Ya, di antara cara merawat iman adalah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah miftahul jannah. Ada yang mengatakan demikian, bahwasanya la ilaha illallah itu miftah. Miftah itu apa? Kunci, kuncinya surga. Nah, kalau udah punya kunci, kita bisa kapan aja masuk kan? Itu. Nah, kembali lagi. Mari kita jaga iman kita. Jangan sampai iman kita semakin menipis, tergerus dengan media sosial, tergerus dengan teknologi, tergerus dengan internet. Nauzubillah. Sekarang itu banyak kita temui orang-orang yang faktor ekonomi yang mudah sekali imannya itu digadaikan. Bahkan bukan hanya digadaikan, sampai hilang bahkan. Itu tentang teknologi. Belum lagi karena cinta, karena pasangan. Ini nauzubillah, ada orang yang meninggalkan, melepas imannya gara-gara ngikutin pasangannya, nikah dengan yang agamanya berbeda. Nauzubillah, ya. Kalau ada seorang muslim menikah dengan beda agama, itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Maka selama dia bersama itu termasuk dalam perbuatan zina. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kegelapan-kegelapan yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Termasuk kita golongan yang beruntung karena kita bisa menghindari diri kita dari kegelapan-kegelapan yang tadi disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.